bisa diakses oleh zat lain dari luar, itu disebut sebagai surface area atau permukaannya gitu ya. Nah, surface area ini atau seringkali disebut sebagai alatnya adalah SAA, Surface Area Analyzer, atau kadang juga disebut sebagai GSA, Gas Absorption Analyzer, atau juga seringkali kalau di UIN di kimia gitu sering sebutnya adalah BET gitu. Kenapa disebut BET? Alatnya BET gitu secara harfiah, atau orang awam bilangnya BET gitu. Itu berdasarkan kepada metode yang digunakan dalam alat tersebut, yaitu metode Browner, Emmett, dan Teller. Jadi Browner, Emmett, Teller itu adalah metode yang paling mudah, yang paling sederhana, yang digunakan untuk mengetahui atau menghitung luas permukaan dalam suatu sampel ya. Nah, sebagai prolog, sebelum nanti saya persilakan Anda bertanya, mengapa kita mempelajari SAA atau GSA atau BET gitu ya. Nah, sebetulnya alat ini, Surface Area Analyzer itu tidak hanya terbatas kepada analisis permukaan saja gitu, tetapi juga kepada ukuran pori, diameter pori, porositas, kemudian juga ketahanan suatu material dilihat dari sifat fisiknya gitu ya, dilihat dari besar kecilnya porositas. Nah, tetapi yang kita pelajari di sini itu hanya salah satu bagian saja, yaitu metode BET. Metode BET itu digunakan untuk mengetahui luas permukaan dari suatu material atau suatu zat senyawa anorganik. Nah, mengapa ini diperkenalkan di mata kuliah ini? Itu karena banyak di antara Anda nanti atau kakak tingkat Anda dan juga di antara kita ini menggunakan suatu senyawa atau suatu zat atau suatu material itu digunakan untuk sebagai adsorben, sehingga dia bisa memiliki kemampuan untuk mengadsorb zat lain. Itu digunakan untuk remediasi lingkungan, misalkan digunakan untuk mengadsorb logam-logam berat, mengadsorb limbah-limbah cair, mengadsorb zat warna, kemudian juga menggunakannya sebagai katalis, sebagai fotokatalis, dan lain-lain. Nah, surface area ini mutlak diperlukan atau mutlak diketahui untuk mengetahui sejauh mana material yang kita punya itu memiliki sifat fisik, kemudian nanti mengetahui efektivitas dalam hal kinerjanya, kinerja untuk adsorpsi atau kinerja untuk katalis. Nah, jadi secara umum surface area analyzer ini, alatnya atau faktorisasi ini dibutuhkan untuk mengetahui seberapa luas permukaan yang digunakan untuk proses adsorpsi dan juga proses proses katalisis. Nah, sehingga bagi kita gitu ya, apalagi yang menggunakan bahan-bahan alam, itu karena porositasnya atau luas permukaannya tidak seragam, tidak homogen, ini bisa kita gunakan sebagai data untuk mengetahui efektivitas kinerjanya. Misalkan kita punya suatu bahan alam, kemudian bahan alam itu kita gunakan secara mentah, raw material, kemudian kita olah misalkan dengan proses aktivasi, misalkan itu akan mengubah surface areanya. Nah, bagaimana cara untuk mengetahui surface areanya? Yaitu salah satunya adalah dengan menggunakan alat ini gitu, alat GSA ini atau SAA ini. Nah, walaupun mungkin bagi Anda tidak semuanya akan menggunakan ini, tergantung kepada kebutuhan data, juga kebutuhan Anda melakukan penelitian apa. Nah, tetapi bagi karakterisasi untuk adsorpsi dan juga untuk fotokatalis, ini adalah analisis yang cukup mendasar, sehingga bisa dipakai gitu ya. Terlebih lagi juga lab kita di lab terpadu itu ada alatnya. Jadi sayang sekali kalau misalkan alat itu tidak kita bedah, tidak kita gunakan. Jadi saya mencoba untuk menjelaskan ini terkait dengan kebutuhan penelitian Anda. Nah, kemudian surface area atau porositas itu datanya menjadi penting untuk beberapa hal.
Tadi sudah disebutkan adsorpsi dan fotokatalis, tetapi kita bisa lihat di slide yang sudah saya berikan itu ya. Ada bidang-bidang farmasi, kemudian bidang-bidang untuk pelapisan permukaan, keramik, katalis, sensor, kemudian juga untuk filter, untuk penyaringan, untuk pemurnian gitu ya. Itu sebenarnya banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa didukung dengan data-data dari GSI. Nah, secara umum, karena ini adalah kaitannya dengan permukaan dan juga luas permukaan, jadi cara menghitungnya itu adalah dengan mengkontakkan permukaan dari suatu senyawa atau suatu zat itu dengan suatu adsorbat atau zat yang diserap. Nah, zat yang diserapnya itu dalam alat GSI ini adalah gas nitrogen, N2. Mengapa N2? Pertama, dia sifatnya inert, dia sukar untuk bereaksi, karena gas nitrogen itu paling stabil dibandingkan dengan gas-gas yang lain. Contoh misalkan gas oksigen, kemudian gas-gas yang lainnya. Sehingga dia lebih stabil. Dan dia tidak sukar untuk bereaksi, karena dia sifatnya inert. Kemudian yang kedua, ukurannya kecil gitu ya. Ukuran molekul gas nitrogen itu lebih kecil dibandingkan dengan gas yang lainnya. Terus misalkan ada pertanyaan kenapa tidak pakai gas hidrogen, Pak, gitu ya, karena dia lebih kecil. Gitu. Nah, untuk saat ini gas nitrogen itu sudah familiar digunakan untuk proses karakterisasi permukaan-permukaan gitu ya. Jadi sudah cukup representatif untuk menghitung permukaan. Nah, kemudian jika Anda melihat teorinya, teori adsorpsi itu akan menghasilkan beberapa jenis grafik. Ada 6 ya, ada 6 jenis grafik. Bisa Anda lihat di situ. Itu membedakan antara ukuran porinya, membedakan antara distribusi porinya, membedakan jenis pori-porinya gitu. Sehingga menghasilkan 6 tipe adsorpsi. Kalau kita lihat di situ ada 6. Ada yang tipe 1, tipe 2, tipe 3. Itu untuk menunjukkan yang mikropori. Kemudian yang 4, 5 itu untuk makropori. Kemudian untuk yang 6 itu untuk mengetahui bagaimana gas yang multilayer ya, yang multilayer. Nah, yang banyak digunakan untuk metode BET ini, yang paling menarik itu adalah tipe keempat. Tipe keempat itu karena dia, kalau Anda lihat di situ itu ada kurva histerisis namanya. Coba saya ini dulu ya, lihat kurva histerisisnya. Ada tipe 4. Coba saya perlihatkan ke Anda dulu. Bisa dilihat ya grafiknya? Bisa, Pak. Bisa. Nah, untuk teori dasar dari alat-alat untuk mengukur surface area itu ini gitu ya, ada kurva adsorpsi di mana adsorbat itu menempel kepada permukaan adsorben. Di mana adsorbennya itu adalah materialnya atau zat yang akan kita ukur. Kemudian adsorbatnya itu adalah gas nitrogen itu yang dipakai di alatnya. Nah, kurva-kurva ini ada kurva 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 itu menunjukkan kekhasan dari masing-masing permukaan dan juga pori yang dimiliki oleh suatu material. Nah, kurva 1, 2, dan 3 itu biasanya dia mikropori. Jadi ukuran mikro. Nah, Anda bisa buka kembali. Dalam jenis pori itu ada 3. Ada mikropori, ada mesopori, dan ada makropori. Nah, kemudian yang 4 dan 5 ini itu ada yang dinamakan kurva histerisis. Ini ini adalah kurva histerisis ya. Nah, kurva ini kalau secara umum yang
ini yang sumbu X-nya itu adalah tekanan relatif P per P0. Jadi relatif antara gas yang digunakan dengan tekanan yang digunakan. Kemudian sumbu Y-nya itu adalah jumlah adsorbat yang menempel di adsorben. Nah, kurva histerisis kurva ini menunjukkan adanya perbedaan tekanan relatif pada saat dia mengalami adsorpsi yang ini, kemudian desorpsi. Nah, itu untuk yang mesopori. Nah, untuk yang mikropori itu tidak terjadi kurva histerisis. Mengapa? Karena laju gas atau laju adsorbat yang menempel dan yang terlepas dalam adsorben itu sama. Tekanannya sama, tekanan relatifnya sama, jumlahnya sama. Nah, kalau ini kurva histerisis itu untuk menunjukkan mesopori. Jadi ukuran-ukuran meso itu akan menyebabkan adanya perbedaan laju adsorpsi dan laju desorpsi. Yang kelima juga masih sama, itu adanya mesopori. Kemudian kalau yang 6 ini multilayer. Multilayer itu dalam BET atau dalam metode BET itu diasumsikan bahwa dia adalah monolayer. Jadi yang dihitung itu adalah yang pertama kali menempel ke bagian permukaannya. Kemudian kalau yang multilayer itu artinya gasnya semakin banyak menempel di permukaan tetapi bertumpuk. Nah, itu ya. Jadi teori dasarnya, jadi teori dasar dari GSA atau SA itu adalah adsorpsi dan desorpsi. Itu bisa Anda lakukan di lab sebetulnya. Dalam nggak pakai alat ini pun sebenarnya Anda sudah biasa gitu ya melakukan parameter adsorpsi dan desorpsi untuk kajian-kajian adsorben. Nah, di sini yang ingin saya sampaikan juga bahwa ESA itu sebenarnya adalah menggunakan interaksi fisik antara senyawa yang menyerap adsorben dengan yang diserap adsorbatnya, sehingga nanti bisa ketahuan mana adsorpsinya berapa, laju adsorpsinya berapa, laju desorpsinya juga berapa. Nah, itu teori dasar dari GSA. Nah, kemudian kalau dilihat dari teori yang lebih umum, adsorpsi-desorpsi itu macam-macam jenisnya. Ada model Langmuir, itu adalah interaksinya kimiawi. Monolayer, kemudian ada BET, itu Brauner-Emmett-Teller, itu interaksinya fisik. Jadi dia bisa bolak-balik gitu ya. Bisa adsorpsi, bisa desorpsi. Kemudian jenis-jenis lainnya juga ada lagi gitu ya. Ada Langmuir, ada Friendly, kemudian ada BET gitu. Itu tergantung kepada asumsi-asumsi yang digunakan pada saat terjadinya proses adsorpsi dan desorpsi. Gitu. Cuma dalam alat ini yang digunakan itu adalah asumsi dari BET. Baik, itu dulu ya sebagai pendahuluan. Sebelum nanti saya sampaikan untuk yang metode BET terkait dengan bagaimana menghitung surface area-nya. Nah, saya mohon maaf di mata kuliah ini, walaupun saya memberikan materinya banyak gitu ya, di situ ada untuk karakteristik pori dan permukaan itu kan ada untuk surface area saja ada 3. Ada multiple point BET, metode BET untuk multiple point, ada metode BET untuk single point, ada gabungan antara single point dan multi point, kemudian ada porositas, ada isoterm adsorpsinya juga ada, ini ada total volume pori, ada distribusi pori dengan BJH, metode DH, dan lain-lain ya. Nah, tetapi yang ingin saya sampaikan di sini itu hanya satu saja gitu. Karakterisasi surface area dengan metode multiple point BET gitu. Jadi ada beberapa titik dengan menggunakan BET karena ini yang paling mudah terkait dengan data dan juga perhitungan sederhana. Oke, ya itu ya. Jadi yang akan kita sampaikan hari ini melalui
kuliah MIT ini itu nanti saya coba jelaskan pengukuran surface area dengan metode GT. Silakan kalau ada pertanyaan dulu. Silakan ada pertanyaan. Assalamualaikum, Pak. Ya, silakan. Maaf, saya mau bertanya. Tadi yang dimaksud sama yang gas monolayer, multilayer itu maksudnya gimana ya, Pak? Oke. Sampai saya cari ininya ya. Silakan kalau ada yang lainnya. Sambil menunggu. Silakan ada yang lainnya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Dari beberapa jurnal tentang zeolit untuk aplikasi katalis itu kan yang parameter yang diketahui itu ada luas permukaan, diameter pori sama volume pori. Rata-rata kayak gitu ya, Pak. Nah, apakah ketiga parameter itu tuh wajib harus diketahui atau parameternya itu apa-apa saja yang diketahui itu tergantung dari aplikasi dari material berpori itu, Pak? Ya. Yang lainnya silakan. Sambil ditampung dulu ya. Oke, kalau ini sambil nunggu pertanyaan ya, kita coba untuk lihat dulu ke sini. Apa itu monolayer, kemudian apa itu multilayer. Nah, kita lihat dulu ke sini. Material berpori itu ada struktur tersendiri di mana ada berbagai jenis pori ya. Nah, semua yang ada di sini bisa kita lihat itu adalah permukaan, termasuk dalamnya adalah pori. Contoh misalkan ini kan permukaannya kan ini ya, yang bergerigi ini seluruhnya pori permukaan ya. Nah, kalau kita misalkan punya pori ke dalam, ini juga disebut sebagai permukaan juga. Anda bayangkan misalkan suatu material, kemudian dia punya seperti gua gitu ya, di lubang. Gitu. Itu kan dia seluruh permukaan gua itu atau seluruh permukaan dari pori itu bisa dihitung sebagai luas permukaannya. Nah itu permukaan. Jadi ada yang disebut sebagai pori-pori luar, ini pori-pori luar, ada pori-pori dalam. Nah pori-pori dalam itu yang ini, pori-pori yang tertutup. Jadi dia berongga di dalamnya, tapi tidak bisa diakses oleh adsorban.
Nah, ini tidak dihitung karena ini tidak bisa diakses. Ini bisa diakses. Nah, kemudian ada beberapa aturan mikropori itu jika diameter porinya kurang dari 2 nanometer. Nah, kemudian gas nitrogen itu yang bisa dipakai itu sekitar 0,35 nanometer diameternya, sehingga dia bisa masuk. Kemudian mesopori itu 2 nanometer sampai 50 nanometer. Kemudian yang makropori itu lebih besar dari 50 nanometer. Nah, itu pembagian atau klasifikasi dari jenis-jenis pori. Nah, kemudian ada beberapa istilah yang bisa kita pahami bersama gitu ya. Misalnya itu di sini ada term atau istilah soft tip, itu adalah zat yang memungkinkan untuk sebagai adsorben. Jadi sifat. Jadi adsorptif itu sifat. Sehingga jika suatu benda itu memiliki sifat adsorptif, maka dia sebagai adsorben. Nah, kemudian sorbat itu adalah zat atau material yang menempel atau yang terserap. Atau adsorben itu adalah material padatan yang memiliki permukaan, yang dimana permukaannya itu dapat ditempati oleh adsorbat. Jadi ada istilah adsorptif, ada adsorbat, dan adsorben. Nah, kemudian ini ada dua jenis sorption, ada dua jenis jerapan atau sorption, atau ini ada yang fisiosorpsi, ini adalah adsorpsi fisik ya. Fisiosorpsi itu adsorpsi fisik. Kemudian yang chemisorption itu adalah adsorpsi kimiawi. Nah, kita bisa lihat yang fisik itu antar aksinya lemah. Biasanya ada karena interaksinya dipol-dipol, ion dipol atau gaya van der Waals. Kemudian yang kedua relatif lebih mudah untuk dilepaskan atau mengalami desorpsi. Kemudian contohnya di sini adalah H2O yang menempel di kaca. Nah, kemudian yang strong attraction atau interaksi yang sangat kuat itu terkait dengan adanya sharing elektron atau penggunaan satu pasang elektron dalam interaksinya. Ini disebut sebagai chemisorpsi. Jadi adsorpsi secara kimiawi, dia tidak reversibel, dia tidak bisa lepas lagi. Contohnya di sini adalah dengan ikatan kovalen. Nah, contohnya di sini adalah H2S yang menempel pada CO dalam si. Nah, tadi pertanyaannya, apa itu monolayer, apa itu multilayer? Di sini kita lihat dalam pengukuran dengan menggunakan GSA atau SA itu yang idealnya adalah ini, kondisinya seperti ini. Ideal itu artinya ini kan permukaan suatu zat, kemudian dia akan ditempeli oleh molekul-molekul adsorban. Nah, ini idealnya seluruh permukaan ini itu akan tertutup oleh adsorban. Nah, kemudian ini disebut sebagai monolayer. Nah, kalau multilayer itu yang ini. Jadi kalau multilayer itu karena dalam kenyataannya itu tidak ada yang ideal gitu ya, sehingga dia bisa berinteraksi kemana saja gitu. Nah, ini adalah multilayer, artinya itu bisa menumpuk tiga tumpukan ke atas. Nah, sampai berapa tumpukannya itu tergantung kepada kekuatan daya tarik dari permukaannya. Nah, ini misalkan ini first layer, ini layer itu kan lapisan ya. Layer yang pertama yang ini, kemudian layer yang kedua, kemudian layer yang ketiga, dan seterusnya. Nah, ini disebut sebagai multilayer. Nah, kalau yang ini itu sebutnya monolayer. Jelas ya apa itu monolayer, apa itu multilayer. Nah, itu penjelasan terkait dengan jenis dari layer yang terbentuk dari proses adsorpsi dan desorpsi. Nah, kemudian untuk yang pertanyaan yang kedua tadi,
dalam jurnal-jurnal kan seringkali disebut adanya surface area, kemudian adanya distribusi pori, kemudian ada porositas dan lain-lain tuh ya. Apakah itu mutlak diperlukan? Ya sebaiknya kalau dalam mencari data penelitian itu, jika dia menggunakan parameter atau dia menggunakan metodenya adsorpsi atau katalis, ya otomatis dia diperlukan gitu. Karena untuk menghitung seberapa luas permukaan yang digunakan untuk proses fotokatalisis atau proses katalis. Tetapi banyak juga gitu yang karena keterbatasan alat, keterbatasan biaya gitu, di antara kita ini tidak melakukan itu gitu. Karena untuk satu sampel saja itu sekitar 500.000 untuk mengetahui surface area, ukuran pori, distribusi pori. Itu sebenarnya satu kesatuan. Satu kali ngukur bisa berbagai data atau bisa banyak data yang diperoleh. Ya kalau hemat saya, apakah itu penting? Sangat penting gitu ya. Karena untuk proses fotokatalis atau katalis atau adsorpsi itu sangat memperhitungkan luas permukaan. Sehingga itu data yang mendasar menurut saya. Itu jawabannya. Mudah-mudahan bisa mencerahkan. Oke, silakan ada pertanyaan yang lain. Pertama tadi nomor 26, siapa nomor 26? Nggak ada namanya. Jelas Pak, terima kasih. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya, baik secara langsung ataupun ditulis di via chat juga nggak apa-apa. Silakan. Sebelum saya lanjutkan ke bagaimana mengukur dengan bagaimana cara menghitung surface area dari BET. Pak. Ya. Berarti kalau untuk mengetahui beberapa parameter tadi itu cukup dilakukan satu kali pengukuran gitu ya Pak. Terus untuk perhitungannya tuh masing-masing kayak parameter itu tuh menggunakan metode yang berbeda-beda gitu Pak. Ya, jadi jika Anda ingin mengetahui data-data itu sebenarnya cukup satu alat saja. Ya ini alatnya yang GSA ini gitu ya, Gas Sorption Analyzer. Biasanya mereknya Quantachrome itu. Yang kita punya juga di UIN itu Quantachrome 4200 kalau tidak salah. Yang di WNS juga sama, yang di LIPI juga sama. Jadi yang bisa diperoleh melalui data itu, yang pertama adalah surface area. Luas permukaannya bisa kita ketahui itu berapa meter persegi per gram untuk sampel tertentu gitu ya. Kemudian biasanya itu metodenya itu adalah metode BET untuk yang surface area. Nah kemudian untuk yang pada saat kita running satu kali pun itu sebenarnya tergantung kepada kebutuhan kita. Kita tinggal minta gitu ya, atau kita tinggal mengukur apa yang kita inginkan. Termasuk di dalamnya adalah distribusi pori, kemudian ukuran pori, kemudian porositas, baik yang nanti tadi ukurannya pori itu adalah yang mikro, ada yang meso, apakah dia makro gitu ya, tergantung kepada grafik yang dihasilkan dari alat tadi gitu pada saat setelah mengukur sampel yang Anda punya gitu. Nah bagi pengalaman sendiri, memang untuk satu sampel itu mahal alat ini, itu sekitar 500.000 satu sampel. Tetapi data yang diperoleh dari alat itu bisa banyak. Ya, yang minimal yang tadi disebutkan oleh teman Anda itu gitu ya. Biasa pun saya kalau mengukur satu sampel itu akan memiliki datanya itu puluhan lembar gitu. Itu tergantung kepada kebutuhan kita mau membahas di bagian mana. Kalau adsorpsi desorpsi biasanya menggunakan metode surface area. Atau kalau misalkan kita tahu bahwa material yang kita punya itu adalah material berpori, kita bisa mengkarakterisasinya itu apakah ini jenisnya mikropori atau mesopori, kemudian distribusi porinya apakah yang banyaknya itu ukurannya berapa gitu ya.
dengan persentasenya berapa, kemudian porositasnya berapa. Nah, kalau porositas itu kan bisa dikaitkan dengan sifat fisiknya, apakah dia kuat atau tensile strength-nya kuat atau getas atau bagaimana gitu. Nah, data-data yang diperoleh dari GSA ini itu juga bisa mendukung kepada data-data yang diperoleh dari sifat-sifat fisik yang lainnya. Contoh misalkan dengan XRD, apakah dia ukurannya nano, kemudian ukuran kristalnya bagaimana gitu ya, kemudian komparasi juga dengan XRF, misalkan. Atau yang banyak digunakan juga komparasi sifat fisik di GSA dan TGDTA untuk mengetahui istilahnya ketahanan dari suatu material itu terkait dengan porositasnya, dengan surface-nya, dan lain-lain. Nah, jadi sebenarnya yang tidak tahu kalau alat ini sebenarnya banyak bisa dieksplor datanya. Terlebih lagi kalau aplikasi dari material yang dipakai itu adalah untuk aplikasi-aplikasi material berpori dan yang mengandalkan surface area. Seperti yaitu tadi adsorpsi, juga katalis. Atau yang paling banyak itu untuk mengetahui parameter secara fisik dari suatu material yang dihasilkan hasil proses sintesis. Ada misalkan mau membuat jolit jadi sintetik dari jolit apa misalkan, kan Anda bisa mengetahui efektivitas terhadap kinetik atau katalisnya itu bisa dilihat dari surface areanya dulu berapa. Jadi sebenarnya data dari GSA ini itu cakupannya sangat luas sebetulnya. Jadi memang mahal ya, tetapi bisa bermanfaat tergantung dari sudut pandang Anda menghitungnya atau mengukurnya. Nah, kemudian yang berikutnya, apakah kita perlu capek-capek Pak itu untuk menghitung dengan menggunakan perhitungan manual? Tidak ya, alat ini itu tidak. Jadi alat ini itu sudah memberikan hasil akhir. Jadi Anda tidak perlu capek-capek lagi untuk menghitung manual karena sudah ada di situ. Jadi dari lembaran-lembaran yang menjadi data itu sudah langsung diketahui surface area-nya berapa, porositasnya berapa persen, kemudian juga distribusi porinya berapa, jenis porinya bagaimana, dan lain-lain gitu. Itu sudah ada di situ. Nah, cuma dalam kuliah ini, dalam teori GSA ini, nanti saya coba untuk menurunkan dari data itu cara yang manualnya gimana gitu. Karena banyak juga data-data yang menggunakan alat yang belum canggih itu hanya diberikan kurvanya saja. Jadi belum dihitungkan oleh komputernya. Nah, ini nanti setelah ini saya coba sampaikan itu adalah cara manualnya gimana gitu. Sehingga pada saat Anda mengerjakan soal misalkan, itu caranya gimana, secara manual. Nah, kemudian yang jadi catatan yang lain, analisis sampel dengan GSA ini membutuhkan waktu yang relatif lama. Biasanya untuk satu sampel itu minimal untuk di-guessingnya saja itu perlu 3 jam untuk hasil yang maksimum. Nah, kalau di UIN sendiri biasanya dari jam 8 itu baru selesai jam 4 sore. Jam 8 pagi itu baru selesai jam 4 sore untuk satu sampel. Makanya dulu di UIN itu antriannya sangat banyak. Bisa 1 tahun ngantri untuk analisis GSA itu. Karena banyak digunakan, tetapi kemampuan alatnya itu tidak bisa cepat gitu. Tidak bisa cepat karena prosesnya lama. Dan saya rasa itu sepadan dengan data yang diperoleh gitu. Karena datanya sangat banyak. Begitu Yuni. Silakan kalau ada yang lain. Ya, silakan kalau ada yang lainnya. Baik, kalau tidak ada, saya coba ini ya, jelaskan secara manual. Bagaimana metode BET digunakan untuk menghitung surface area. Nah,
di slide yang kedua itu ada, saya coba sharing dulu. Nah, yang ini ya. Nah, karakterisasi material berpori dan dia bentuknya serbuk dengan menggunakan adsorpsi isoterm gas nitrogen. Nah, untuk lebih jelasnya sebetulnya ada di buku ini, di buku Lowell ini, kemudian ini bisa Anda cari sendiri ya, ada e-booknya. Itu lengkap, buku ini sangat lengkap untuk menghitung dari surface area sampai ke porositas sampai ke distribusi pori itu secara teoritik itu ada di buku ini. Nah, cuma yang ingin saya sampaikan di kuliah ini nggak semuanya gitu, hanya di sini adalah metode BET untuk surface area. Nah, jadi kalau kita lihat di sini karakterisasi material berpori dan serbuk ini itu ada berbagai macam data yang bisa kita peroleh. Ada surface area, juga bisa pakai metodenya ada single point BET ataupun multi point BET. Kemudian ada porositas, kemudian ada adsorpsi isotermnya. Di sini untuk menghasilkan total volume pori, total pore volume pori total, atau jari-jari rata-rata gitu ya. Average pore radius. Jadi jari-jari rata-ratanya berapa gitu. Kemudian ada distribusi pori untuk yang mesopori, ada BJH, metode BJH, ada metode DH gitu ya. Kemudian yang surface area-nya pun di sini dengan menggunakan untuk yang mikropori khususnya itu adalah metode Langmuir. Nah, kemudian yang mikropori juga nih macam-macam ya, ada VT method, alpha S method dan seterusnya. Ini banyak sekali gitu ya. Nah, tetapi yang ingin saya sampaikan di kuliah ini itu adalah yang ini aja, surface area untuk multiple point BET. Nah, dari data yang diperoleh, nanti saya setelah kuliah coba untuk memberikan datanya ya, data mentahnya. Silakan Anda simulasikan pakai kalkulator bisa sebenarnya, tapi pakai Excel juga lebih mudah. Nah, metode BET atau Browner-Emmett-Teller ini itu adalah metode yang paling banyak digunakan untuk menentukan surface area dari suatu material padatan. Nah, kita nggak usah susah-susah ya. Kita ambil saja akhirnya. Jadi BET itu memiliki persamaan seperti ini. Ini persamaan garis Y sama dengan AX kuadrat. Y sama dengan AX ditambah B. Ya. Nah, ini adalah Y-nya. Ini sumbu Y-nya. Jadi nanti kalau Anda punya data ini, nanti Anda plotkan ke sumbu X dan sumbu Y. Di mana sumbu Y-nya itu adalah 1 per W dikali P0 per P. Jadi ini P0 per P itu adalah tekanan relatif dikurangi 1. W ini adalah massa atau berat dari gas yang teradsorpsi pada temperatur relatif. Kemudian yang ini adalah kan ada persamaan garis, ini Y sama dengan AB, AX ditambah B. Nah, ini X-nya, sumbu X-nya ini, P per P0. Jadi sumbu, tadi kan sudah saya sebutkan, sumbu X itu adalah tekanan relatif, kemudian sumbu Y-nya adalah jumlah atau massa atau berat dari adsorben yang terserap. Nah, sehingga kalau kita sederhanakan, ini Y ya, yang ini Y, yaitu 1 per W dikali P0 per P dikurangi 1. Kemudian yang A-nya itu adalah ini, C-1 dibagi WM dikali C. Nah, ini A-nya, kemudian ini X-nya, P per P0. Kemudian yang B-nya itu adalah 1 per W dikali C. Sehingga kita dengan mudah kita bisa lihat 1 per WM dikali C itu adalah intercept. Intercept itu adalah perpotongan garis terhadap sumbu Y. Ya, itu adalah interceptnya. Kemudian yang slope itu adalah kemiringan garis. Nah, jadi dalam persamaan garis yang
digunakan dalam metode BET ini, yang paling berpengaruh adalah slope, kemiringan garis, dan juga intercept, perpotongan sumbu X, perpotongan garis dengan sumbu Y. Nah, ini bisa kita bisa turunkan ya dari sini. Kemudian dengan metode BET kita akan memperoleh grafik seperti ini. Ini disebut sebagai multiple point itu karena ada beberapa titik. Kalau di sini kita lihat ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 titik. Nah, ini multiple point BET. Nah, ini adalah tipikal atau khas dari BET plot gitu ya. Dari titik-titik multiple point BET. Nah, kita lihat sumbu Y-nya itu sumbu Y-nya adalah jumlah dari adsorbannya. Kemudian yang X-nya itu adalah tekanan relatifnya. Nah, ini nanti saya coba sharing ya. Saya punya data untuk jumlah adsorbannya berapa, kemudian tekanan relatifnya berapa, kemudian Anda plotkan ke garis seperti ini. Kalau dengan Excel itu kan kita bisa lihat persamaan garisnya berapa, tinggal diklik kanan, turunkan persamaan garisnya. Itu ada Y sama dengan AX ditambah B. Kemudian dengan R-nya berapa. Ini mudah di Excel. Nah, kemudian yang ingin kita pahami dari multiple point BET itu adalah surface area. Surface area itu, jika kita dengan menggunakan BET itu, ini S itu adalah slope. Jadi di atas kan ada slope, ada intercept. Ini ada slope, kemudian ada intercept. Nah, kalau kita gabungkan antara slope dan intercept, kemudian kita akan memperoleh WM atau massa adsorbat itu sama dengan 1 dibagi slope ditambah intercept. Nah, sehingga kalau kita turunkan lagi dan diturunkan lagi, itu akan memperoleh surface areanya itu adalah seperti ini. Total surface area. Ini ST-nya, total surface areanya itu dari WM, kemudian N, kemudian A dibagi dengan M. Di mana N itu adalah bilangan Avogadro, kemudian WM itu adalah massa adsorbatnya, kemudian ACS itu adalah tetapan cross section dari gas nitrogen. Di sini ada ketentuannya. Ini kondisi alat ya. Itu sebesar 16,2 angstrom kuadrat untuk gas nitrogen pada temperatur 77 Kelvin. Kemudian M itu adalah massa molar dari adsorbat. Dalam ini adalah gas. Berarti massa molar dari nitrogen itu gas nitrogen N2 itu berarti 14. Ya. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Kemudian dari persamaan ini WM dibagi 1 per S tambah I itu nanti akan diperoleh surface area. Spesifik surface area itu total surface area dibagi dengan berat sampel. Sehingga ini spesifik surface area itu adalah besaran yang seringkali digunakan dalam data-data penelitian. Surface areanya semakin besar menunjukkan luas permukaannya semakin luas. Satuannya biasanya adalah meter persegi per gram. Nah, dengan alat ini nanti Anda bisa tahu ya bahwa suatu material serbuk itu akan memiliki luas permukaan yang relatif cukup besar itu. Contoh misalkan untuk zeolit itu atau lempung gitu ya, itu sekitar ada yang sampai 66 meter persegi per gram. Jadi kalau Anda punya sampel lempung 1 gram, kalau diukur permukaannya itu ya sebesar rumah gitu ya, 66 meter persegi. Nah, itu parameter yang penting pada saat digunakan untuk mengukur kinerja katalisnya atau kinerja proses absorpsinya gitu. Sehingga tadi pertanyaan yang disebutkan oleh teman Anda itu seberapa penting gitu ya. Ya, kalau menurut saya itu adalah data yang mendasar. Nah, jadi
untuk kuliah ini ya cukup saya rasa sampai di sini. Di sini itu dalam arti untuk menghitung surface areanya saja di sini dari data-data yang diperoleh dari pengukuran dengan PET. Kalau alatnya itu sudah langsung ketahuan surface areanya berapa gitu. Nah, tetapi untuk dalam rangka belajar ya di kuliah ini, saya coba nanti berikan tugas data mentah, kemudian Anda buat plotting BT-nya ini diplot, sumbu Y-nya jumlah amount dari adsorbatnya, kemudian sumbu X-nya dari tekanan relatifnya, kemudian Anda cari persamaan garisnya, kemudian dari persamaan garis itu kan nanti ada intercept dan slope. Nah, kemudian intercept dan slope-nya masukkan harga-harga ini. Slope-nya berapa, nanti diketahui intercept-nya berapa, kemudian masukkan di sini. Masukkan juga ke sini, sehingga nanti akan diperoleh total surface areanya berapa, atau spesifik surface areanya berapa dalam satuan meter persegi per gram. Oke, itu ya. Jadi sebenarnya perhitungannya sederhana saja, pakai kalkulator yang biasa aja bisa. Atau dengan menggunakan digambar pakai busur gitu ya, pakai garis dengan traktor itu bisa sebenarnya. Tapi kan sekarang udah lebih canggih itu dengan menggunakan Excel. Atau kalau Anda punya Origin Pro atau Igor itu bisa lebih canggih lagi itu dengan menggunakan istilahnya software data-data untuk pengolahan data kualitatif dan kuantitatif. Oke, silakan kalau ada pertanyaan terkait dengan perhitungan manual dari surface area ini. Silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Cukup atau masih bingung? Atau coba langsung ke soal? Halo, ada pertanyaan? Hitungannya Pak. Ada. Ya, jadi contohnya misalkan saya share ke Anda. Ini contoh soal dari tahun sebelumnya. Nah, ini saya punya ini misalkan ya. Saya punya diketahui data hasil pengukuran sampel dengan menggunakan metode adsorpsi gas N2 sebagai berikut. P per P0 itu adalah tekanan relatif. Nah, kemudian ada beberapa data di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 data. Berarti dia multiple point. Kemudian
ini untuk yang 1 per W dikali P per P0 dikurangi 1. Berarti itu sumbu Y yang menandakan jumlah adsorbat yang terserap pada saat tekanan tertentu. Jadi pada saat tekanan relatifnya 0,0719, jumlah yang terserapnya itu adalah sebanyak 3,2146 dan seterusnya ya. Nah, coba Anda nanti dari data ini ya, Anda plotkan dengan menggunakan Excel. P per P0 itu adalah untuk sumbu X, kemudian 1 per W P per P0 min 1 itu sumbu Y-nya. Nah, kemudian dari persamaan garis yang dihasilkan, itu nanti Anda akan memperoleh intercept dan juga slope. Nah, kemudian intercept dan slope tadi Anda masukkan ke grafik yang tadi itu ya, yang sudah saya sampaikan tadi itu. Nah, ke grafik ini slope-nya ini, kemudian intercept-nya ini. Sehingga nanti akan dihasilkan kaitan antara slope dan intercept itu sebesar ini. Kemudian Anda langsung masukkan ke rumus yang ada di sini. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, yang ditanyakan itu adalah hitunglah luas permukaan total ST dan luas permukaan spesifik S dari sampel tersebut. Nah, Anda tinggal memasukkan saja ke rumus ini untuk total surface areanya, kemudian ini untuk spesifik surface areanya. Tinggal masukkan situ. Kemudian besaran-besarannya atau tetapannya di sini sudah disebutkan. N-nya itu 6,022 kali 10 pangkat 21 bilangan Avogadro. Kemudian A-nya itu 16,2 angstrom kuadrat untuk nitrogen pada temperatur 77 Kelvin. Kemudian massa molar dari gas nitrogennya itu 28. Satu atom N kan 14. Nah, kemudian untuk nitrogen karena 2 dia 28 gram per mol. Kemudian massa sampel itu adalah jumlah yang diukur pada saat pengukuran sehingga menghasilkan data ini. Itu adalah 0,922. Ini adalah WM. Jadi kalau kita lihat di sini, ini WM-nya ya. Jadi massa sampel itu adalah WM-nya. Kemudian M tadi itulah massa molarnya 28, sekian. N-nya tadi udah ada. Kemudian ACS-nya tadi udah ada. Nah, WM-nya ini itu harus dicari dulu. Yang ini ya, yang 0,1992 gram itu adalah W yang ini, W yang kecil ini. Nah, tugas Anda dari memplotkan grafik itu adalah mencari WM-nya. Mencari WM ini. WM-nya diperoleh dari mana? Itu dari 1 dibagi slope ditambah intercept. Nah, jadi Anda coba dirunutkan ya. Untuk memperoleh WM ini, Anda diperoleh dari memplotkan dulu data-data tadi itu, diplotkan data-data ini menggunakan Excel sehingga diperoleh persamaan garis. Nah, setelah persamaan garis itu nanti ada slope, kemudian ada intercept. Nah, kemudian diperoleh harga WM. WM ini kemudian dimasukkan ke sini. Nah, ST-nya kan yang mau Anda cari kan. Total surface area-nya mau Anda cari, dan dihitung. Kemudian nanti spesifik surface area-nya bisa dihitung. Nah, itu jangan lupa yang mungkin yang harus ketelitian itu adalah satuannya. Satuannya di sini angstrom. Berarti Anda harus samakan dulu satuannya semuanya. Sehingga nanti bisa ketahuan di sini adalah satuan terakhirnya itu adalah ditanyakan di soal itu adalah meter kuadrat per gram. Jadi luas permukaan dalam satuan per gram dari sampel itu. Nah, mungkin itu contohnya ya. Nanti saya coba setelah kuliah ini saya coba share ke Anda, kemudian Anda kerjakan. Nanti saya sediakan kolom di classroom untuk mengumpulkannya. Untuk latihan saja. Oke, ada
Ada pertanyaan lainnya? Jadi sebaiknya memang harus dicoba sendiri ya, biar tahu oh cara ngitungnya seperti itu. Baik, ada pertanyaan yang lainnya?